Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 145. Setelah diam sejenak ia pun menyambung kembali, ayah berkata bahwa ia akan mencari kakak Linghu dan membawanya kepadaku agar kami bisa menikah. Aku sangat khawatir dan menyatakan jika sampai ayah melakukan hal ini maka aku tidak akan mau bicara lagi dengannya. Jika ayah datang ke puncak Jiansing maka aku akan menghindar dan tidak mau bertemu lagi dengannya. Apabila Tian Boguang yang ditugasi menyampaikan hal ini kepada kakak Linghu, maka aku akan segera meminta agar kakak Yihe dan kakak Yiking mengusirnya. Selamanya Tian Boguang tidak boleh lagi menginjakkan kaki di Gunung Henshan. Ayah mengenal sifatku yang teguh. Melihat tekadku sudah bulat seperti itu, ayah hanya menghela napas kemudian melangkah pergi. Wahai nenek bisu, kepergian ayah kali ini entah sampai kapan aku bisa melihatnya lagi. Aku juga tidak tahu apakah ayah akan bunuh diri lagi atau tidak. Sungguh aku sangat khawatir. Untung kemudian aku bertemu Tian Boguang dan menyuruhnya mencari dan menjaga ayah. Setelah itu aku melihat beberapa orang menuju ke lembah Tongyuan secara mencurigakan. Mereka lantas bersembunyi di tengah semak-semak, entah apa yang mereka lakukan. Diam-diam aku pun membuntuti mereka, tapi malah bertemu denganmu. Nenek bisu, kau ini tidak bisa ilmu silat, juga tidak dapat mendengar pembicaraan orang. Bila sampai orang lain melihatmu bukankah sangat berbahaya? Untuk selanjutnya jangan lagi bersembunyi di semak-semak seperti tadi. Memangnya kau kira sedang bermain petak umpet seperti anak kecil? Mendengar sampai di sini, hampir saja Ling Huchong tertawa geli. Ia berpikir, adik Yilin benar-benar polos dan kekanak-kanakan sehingga menganggap orang lain juga berpikiran seperti dirinya. Yilin melanjutkan, akhir-akhir ini kakak Yihe dan kakak Yiking selalu menyuruhku giat berlatih pedang. Aku mendengar dari adik Qin Huan konon kakak Yihe dan kakak Yiking pernah berunding dengan beberapa kakak yang lain, bahwa kakak Linghu tentu tidak mau menjadi ketua perguruan Henshan untuk selamanya. Sementara itu, Yu Bukun adalah orang yang telah membunuh guru dan bibi ketua, dengan sendirinya perguruan Henshan tidak sudi dilebur ke dalam perguruan lima gunung dan menerimanya sebagai ketua. Oleh sebab itu, para kakak bermaksud memintaku untuk menjadi ketua perguruan Henshan. Nenek bisu, waktu itu sedikit pun aku tidak percaya pada cerita adik Qin, tapi adik Qin berani bersumpah bahwa apa yang diceritakannya tidak bohong. Katanya, menurut pertimbangan para kakak yang berunding itu, di antara para biksuni angkatan I, kakak Linghu paling baik kepadaku. Apabila aku yang menjadi ketua, tentu cocok dengan kehendak kakak Linghu. Mereka mendukung diriku, semuanya adalah demi kakak Linghu. Mereka berharap aku berlatih pedang dengan baik supaya bisa membunuh Yu Bukun, sehingga tidak seorang pun yang keberatan bila aku diangkat sebagai ketua perguruan Henshan. Andai saja aku tidak bisa membunuh Yu Bukun, maka mereka akan mengepungnya dengan formasi 7 pedang. Dengan penjelasan ini, barulah aku percaya. Hanya saja, jabatan ketua itu rasanya terlalu berat bagiku. Ilmu pedangku biarpun dilatih 10 tahun lagi juga tidak bisa melebihi kakak Yihe dan kakak Yiking, apalagi untuk membunuh Yu Bukun lebih-lebih sangat tidak mungkin. Pikiranku sendiri sedang kusut. Urusan ini membuat hatiku bertambah bingung. Nenek bisu, apa yang harus kulakukan sekarang? Baru sekarang Ling Huchong paham duduk permasalahannya. Pantas saja Yihe, Yiking, dan yang lain begitu giat dalam mengawasi Yilin berlatih pedang. Rupanya mereka berharap Yilin kelak dapat mewarisi jabatan ketua perguruan Henshan darinya. Ia pun berpikir, sungguh jerih payah mereka patut dipuji dan mereka pun telah memikirkan segalanya, itu juga demi diriku. Dengan perasaan hambar, Yilin lalu berkata, Nenek bisu, sering kukatakan padamu bahwa aku senantiasa terkenang kepada kakak Linghu. Siang terkenang, malam terkenang, selalu terbawa mimpi pula. Teringat olehku betapa ia mati-matian tanpa menghiraukan keselamatan jiwanya sendiri demi untuk menolongku dari niat jahat Tian Boguang dulu. Sesudah ia terluka, ku gendong tubuhnya untuk melarikan diri. Teringat olehku ia meminta agar aku mendongeng untuknya. Lebih-lebih yang sering teringat olehku adalah ketika aku dan Diati tidur bersama dalam satu ranjang di Wisma apa itu di kota Hengshan. Satu selimut kami pakai bersama. Nenek bisu, aku tahu kau tidak bisa mendengar, sehingga aku tidak malu mengatakan hal ini kepadamu. Jika tidak kukatakan sekarang, rasanya aku bisa gila. Akan kupanggil nama kakak Linghu, supaya dalam beberapa hari ini hatiku merasa tenteram.
Sejenak Yilin terdiam, kemudian dengan perlahan ia memanggil, "Kakak Linghu. Kakak Linghu." Suara panggilan ini terdengar sedemikian halus, lembut, dan mesra. Sungguh penuh dengan rasa rindu yang mendalam. Tanpa terasa tubuh Linghu Chong bergetar. Ia mengetahui kalau biksuni muda tersebut menyimpan rasa cinta kepadanya, namun ia tidak mengira kalau perasaan Yilin sedalam ini. Ia pun merenung, sedemikian dalam perasaannya kepadaku, selama hidupku ini entah bagaimana bisa membalasnya. Terdengar Yilin menghela napas, lalu berkata, "Nenek bisu, ayah tidak memahami perasaanku. Kakak Ihe, kakak Yiking, dan para kakak yang lain juga tidak memahami diriku. Aku merindukan kakak Linghu hanya karena aku tidak bisa melupakan dia. Aku pun sadar bahwa pikiranku ini tidak sepantasnya. Sebagai biksuni mana boleh aku memikirkan seorang laki-laki, apalagi dia adalah ketua perguruanku sendiri? Setiap hari aku selalu berdoa kepada Dewi Guanyin, serta memohon agar Sang Buddha memberkati diriku, membantuku agar bisa melupakan kakak Linghu. Setiap hari aku membaca kitab yang mengajarkan agar memandang segala yang ada di dunia fana ini sebagai ilusi belaka. Biarpun cantik jelita, gagah serta cakap, pada akhirnya juga tinggal tulang belulang saja. Apakah artinya kemewahan dan kesenangan? Manusia hidup tidak ubahnya seperti impian belaka. Ajaran dalam kitab suci sudah pasti benar, akan tetapi, apa yang dapat kulakukan? Aku hanya dapat berdoa dan memohon semoga Buddha yang Maha Pengasih memberkati kakak Linghu selalu selamat dan supaya dia terikat jodoh dengan Nona Ren, hidup bahagia sampai tua, selamanya riang gembira. Kakak Linghu suka hidup merdeka tanpa keterikatan, semoga Nona Ren tidak mengekangnya. Jika selamanya kakak Linghu selalu gembira, maka aku pun ikut bahagia." Ia diam sejenak kemudian melanjutkan lirih, "Kami percaya bahwa Sang Buddha dan Dewi Guanyin yang welas asih selalu memberkati semua orang di penjuru dunia." Ucapannya ini terdengar sungguh-sungguh dan sangat tulus. Ia kemudian memandang rembulan di langit dan berkata, "Hari sudah larut malam, aku harus pulang. Hendaknya kau pun pulang juga." Bersama itu ia mengeluarkan 2 potong kue mantou dan menggenggamkannya ke dalam tangan Linghu Chong sambil melanjutkan, "Nenek bisu, mengapa hari ini kau tidak memandang diriku sama sekali? Apakah badanmu kurang sehat?" Setelah menunggu sejenak dan tidak mendapatkan jawaban, Yilin lantas bergumam sendiri, "Sungguh bodoh. Sudah jelas kau tidak bisa mendengar, tapi aku malah bertanya padamu." Perlahan-lahan Yilin pun bangkit dan melangkah pergi. Linghu Chong masih saja duduk di atas batu dan menyaksikan bayangan Yilin menghilang dalam kegelapan malam. Ia mencoba mengingat kembali apa yang diucapkan gadis itu tadi. Kata-kata biksuni muda tersebut sungguh sangat menggetarkan hatinya. Tanpa terasa ia pun termangu-mangu seorang diri. Beberapa lama kemudian, ketika ia berpaling dan memandang sungai seketika hatinya menjadi terkejut karena tampak pada permukaan air terdapat 2 bayangan yang sama persis sedang duduk berjajar di atas batu. Ia mengira pandangannya sedang kabur. Setelah mengusap-usap kedua mata dan kembali memandang, tetap saja ia melihat 2 bayangan yang sama persis. Seketika ia pun berkeringat dingin dan tidak berani menoleh. Kedua bayangan di permukaan air itu sangat mirip satu sama lain. Yang satu jelas dirinya, sedangkan yang satu lagi berada tepat di belakangnya. Ia yakin, sekali tangan orang itu bergerak seketika dirinya pasti akan dibereskan. Dalam keadaan demikian ia benar-benar tercengang dan sama sekali tidak berpikir harus melompat ke depan. Entah bagaimana, orang itu tahu-tahu berada di belakangnya tanpa suara sedikit pun. Linghu Chong sama sekali tidak menyadari kedatangannya sehingga dapat dibayangkan betapa tinggi kepandaian orang ini. Seketika muncul suatu pikiran dalam benaknya, hantu. Dia pasti hantu. Berpikir tentang hantu, perasaannya semakin bertambah takut. Untuk sekian lamanya ia tertegun, kemudian baru memandang lagi ke arah sungai. Air sungai yang mengalir tenang perlahan itu membuat bayangan remang-remang tersebut tidak jelas terlihat. Namun, kedua bayangan itu sama-sama memakai baju wanita yang berlengan longgar. Tusuk konde di atas kepala masing-masing juga sama persis. Semakin dirasakan, Linghu Chong semakin ketakutan. Jantungnya berdebar kencang seakan-akan hendak melompat keluar dari rongga dadanya. Tiba-tiba entah dari mana datangnya keberanian, ia pun menoleh sehingga tepat muka bertemu muka dengan hantu tersebut. Setelah melihat dengan jelas, tanpa terasa ia menarik napas panjang.
Wanita di hadapannya ini samar-samar dapat dikenalinya sebagai si babu bisu tuli yang menjaga kuil gantung di Gunung Cuiping. Namun, bagaimana perempuan ini tiba-tiba hadir di belakangnya tanpa menimbulkan suara, sungguh sangat mengherankan. Rasa takut Ling Huchong segera lenyap seketika, tapi rasa herannya sedikit pun tidak berkurang. Segera ia berkata, "Oh, Nenek Bisu, ternyata kau yang datang. Sungguh-sungguh membuatku sangat terkejut." Suaranya ini agak gemetar. Sekalipun dikatakan tidak takut, tapi agaknya ia masih diliputi perasaan gentar. Nenek Bisu itu mengenakan pakaian dan tusuk konde yang sama persis dengan dirinya. Bajunya juga berwarna abu-abu pucat seperti yang dikenakan Ling Huchong. Setelah agak tenang, pemuda itu pun berkata, "Maaf, Nenek Bisu. Ingatan Nona Ren sungguh hebat. Dia masih ingat dandananmu dan mendandaniku sama persis denganmu. Sekarang kita bagaikan saudara kembar." Dilihatnya raut muka si Nenek Bisu dingin dan kaku, sedikit pun tidak menunjukkan rasa gusar ataupun senang. Entah apa yang sedang terpikir dalam benak perempuan tua ini. Diam-diam Ling Huchong merenung. Orang ini sungguh aneh. Aku telah menyamar sebagai dirinya dan ketahuan pula olehnya, maka aku tidak boleh tinggal terlalu lama di sini. Segera ia pun bangkit dan memberi hormat kepada nenek itu sambil berkata, "Sudah larut malam, aku mohon diri dulu." Usai berkata, Ling Huchong lantas memutar tubuh dan melangkah pergi. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba di depannya sudah berdiri seseorang menghalangi jalannya. Siapa lagi kalau bukan si Nenek Bisu tersebut. Entah bagaimana caranya tahu-tahu wanita itu sudah berada di hadapannya. Saat bertarung melawan Dongfang Bubai yang maha gesit sekalipun, ia masih bisa melihat sekelebat bayangannya. Namun, kecepatan orang ini bahkan tidak menimbulkan suara sama sekali, seolah-olah kakinya melayang tidak menginjak tanah, benar-benar sangat mengherankan. Sungguh heran bercampur kaget perasaan Ling Huchong bukan kepalang. Ia sadar malam ini benar-benar bertemu seorang sakti. Yang lebih celaka lagi ialah dirinya justru sedang menyamar sebagai orang itu. Jelas hal ini sangat mengundang kemarahannya. Maka, Ling Huchong pun kembali memberi hormat dan berkata, "Maafkan aku, Nenek. Aku mengaku salah. Baiklah, aku akan segera berganti pakaian dan setelah itu aku akan datang ke kuil gantung untuk meminta maaf kepadamu." Nenek Bisu itu tetap kaku, tidak menunjukkan perasaan apapun di wajahnya. "Ah, aku lupa. Tentunya kau tidak dapat mendengar ucapanku," ujar Ling Huchong. Kemudian ia berjongkok dan menulis di atas tanah menggunakan jari, "Maaf, lain kali aku tidak berani lagi." Sewaktu tegak kembali, dilihatnya si nenek tetap berdiri mematung, sedikit pun tidak memandang kepada apa ia tuliskan. Sambil menunjuk tulisan di atas tanah itu, dengan suara keras Ling Huchong berseru, "Maaf, lain kali tidak berani lagi." Namun, nenek itu tetap tidak bergerak. Ia hanya berdiri seperti patung belaka. Diam-diam Ling Huchong berpikir, celaka, jangan-jangan dia buta huruf. Berkali-kali ia lantas membungkuk-bungkukkan badan, sambil tangannya melepas pakaian samaran dan rambut palsu yang ia kenakan. Kemudian ia memberi hormat sebagai tanda meminta maaf. Namun, nenek itu tetap saja diam, sedikit pun tidak bergerak. Ling Huchong benar-benar kehabisan akal. Tanpa sadar tangannya menggaruk-garuk kepala meski tidak gatal. Sambil memiringkan tubuh, ia lalu bergegas menyelinap lewat di samping si nenek. Baru saja kakinya bergerak, mendadak nenek itu menggeliat dan tahu-tahu sudah menghadang lagi di depannya. Ling Huchong terkesiap dan berkata, "Maaf." Kakinya lantas melangkah ke kanan, tapi menyusul ia meloncat lewat ke sebelah kiri. Namun, baru saja kakinya menapak di tanah, tahu-tahu si nenek sudah berdiri lagi di depannya dan kembali menghadang langkahnya. Tentu saja Ling Huchong sangat penasaran. Berkali-kali ia melompat, makin lama makin cepat. Namun, selangkah pun si nenek bisu tidak mau ketinggalan, selalu saja menghadang jalan yang hendak dilewatinya. Ling Huchong menjadi gusar. Melihat si nenek bisu masih merintangi, segera tangan kirinya mendorong pundak wanita itu. Namun, baru saja jarinya hampir mengenai sasaran, tahu-tahu tangan si nenek yang kurus kering itu memotong ke bawah, menebas pergelangan tangannya. Ling Huchong lekas menarik tangannya. Walaupun begitu cepat ia menarik serangan, tetap saja punggung tangannya tergores kuku jari kelingking si nenek. Betapa sakit rasanya seperti disayat pisau. Lantaran merasa bersalah, Ling Huchong tidak berani bertempur melawan si nenek bisu.
Yang ia harapkan hanya secepatnya bisa pergi menghindarinya. Segera ia pun menunduk dan bermaksud menyelinap di sisi orang itu. Namun, baru saja tubuhnya bergerak tiba-tiba angin pukulan sudah menyambar. Rupanya nenek bisu telah menghantamkan telapak tangan ke arah batok kepalanya. Lekas-lekas Ling Huchong berkelit, namun serangan itu teramat cepat. Pukulan itu sempat mengenai bahunya. Sebaliknya, nenek itu agak menggeliat. Ternyata pada saat pukulan si nenek mengenai sasaran, bersamaan pula jurus penyedot bintang dalam tubuh Ling Huchong bekerja sehingga menghisap tenaga pukulan lawan tersebut. Tiba-tiba si nenek menjulurkan tangan yang satunya. Kali ini jarinya yang lentik kurus bagaikan cakar ayam menusuk kedua mata Ling Huchong. Dengan perasaan terkejut Ling Huchong lekas-lekas menunduk ke bawah untuk menghindar, sehingga punggungnya menjadi terbuka. Untungnya si nenek bisu sudah jera terhadap jurus penyedot bintang, sehingga tidak berani melanjutkan serangan meski kesempatan terbuka lebar. Sebaliknya, tangan kanannya lantas mencukil balik ke atas untuk tetap menyerang kedua mata Ling Huchong. Jelas si nenek sudah memutuskan akan mencakar bola mata lawannya itu. Bagaimanapun hebatnya jurus penyedot bintang tentu tidak bisa dikerahkan melalui bola mata. Sedikit saja kedua mata terkena tusukan jari nenek itu, maka Ling Huchong pasti akan buta. Ling Huchong pun mengangkat tangannya untuk menangkis serangan. Si nenek bisu mengikuti dengan memutar tangannya. Kelima jarinya lantas mencakar mata kiri Ling Huchong. Begitu Ling Huchong menangkis, mendadak jari kanan si nenek mencolok telinganya. Terpaksa ia pun melompat menghindar. Gaya bertarung nenek bisu itu terlihat lucu, mirip cara bertengkar perempuan bawel yang kampungan, namun selalu mengincar titik-titik penting di tubuh lawan. Ditambah lagi gerakannya yang cepat luar biasa, sehingga dalam beberapa jurus saja Ling Huchong sudah terdesak mundur. Sebenarnya ilmu silat perempuan tua ini tidak terlalu tinggi. Yang istimewa darinya hanyalah pada gerakannya yang lincah dan sangat gesit, serta sergapan secara tiba-tiba. Dibandingkan Yu Bukun atau Zuo Lengchan, atau bahkan dengan Ren Yingying sekalipun ia masih kalah jauh. Akan tetapi, Ling Huchong sendiri kurang mahir dalam ilmu silat tangan kosong. Andai saja si nenek bisu tidak terlalu takut terhadap jurus penyedot bintang, maka dapat dipastikan pemuda itu sudah kenyang terkena pukulan sejak tadi. Jati diri nenek bisu. Setelah melewati beberapa jurus berikutnya, Ling Huchong sadar bahwa satu-satunya jalan untuk meloloskan diri adalah dengan mencabut pedang. Namun, baru saja tangan kanannya menyentuh gagang pedang pendek yang terselip di balik baju, si nenek bisu seolah mengetahui maksudnya. Dengan sangat cepat perempuan itu melancarkan serangan sebanyak 7-8 kali. Terpaksa Ling Huchong harus berkelit dan menangkis sehingga tidak sempat lagi melolos pedangnya. Serangan si nenek bisu semakin lama semakin cepat dan keji. Ling Huchong merasa heran padahal selamanya di antara mereka tidak terdapat permusuhan apa-apa, namun orang itu tidak segan-segan hendak mencongkel matanya keluar. Ling Huchong merasa keadaan begitu gawat. Segera ia pun menggertak keras, kemudian tangan kirinya melindungi kedua mata, sementara tangan kanan meraba dada untuk mencabut pedang pendek. Tak peduli lawan terus memukul dan menendang, yang penting ia dapat menarik pedang pendeknya keluar. Tak disangka, pada saat itu tiba-tiba kepalanya terasa kencang. Ternyata si nenek bisu telah menjambak rambutnya. Sekejap kemudian Ling Huchong merasa kedua kakinya melayang di atas tanah, dan setelah itu langit terasa berputar-putar dan bumi terbalik. Jelas tubuhnya berputar cepat di udara. Rupanya si nenek bisu telah menjambak rambutnya dan mengangkat serta mengayunkan tubuh pemuda itu sekuat tenaga. Semakin lama semakin cepat. Hei, apa yang kau lakukan? Sahut Ling Huchong berteriak-teriak. Kedua tangannya mencoba mencakar dan memukul serabutan, tapi mendadak kedua ketiaknya, kanan dan kiri terasa pegal. Rupanya si nenek bisu telah menotok bagian tersebut. Disusul kemudian titik nadi bagian punggung, pinggang, dada, dan leher Ling Huchong tertotok pula. Seketika pemuda itu merasa sekujur tubuhnya lemas dan tidak bisa bergerak lagi. Lebih celaka lagi si nenek ternyata tidak mau berhenti memutar-mutar tubuhnya. Bahkan kini semakin cepat. Sambil merasakan suara angin yang menderu-deru di telinganya, Ling Huchong berpikir, selama hidup aku sudah banyak menemui kejadian-kejadian aneh. Tapi baru kali ini aku bernasib sial menjadi gangsingan. Nenek itu terus saja menjambak rambut Ling Huchong dan memutar tubuh pemuda itu dengan kencang. Ling Huchong merasa pusing dan matanya berkunang-kunang.
Melihat pemuda itu hampir kehilangan kesadaran, Nenek Bisu pun menghentikan permainannya dan membanting tubuh Ling Huchong ke tanah dengan sangat keras. Sebenarnya Ling Huchong merasa tidak bermusuhan dengan Nenek Bisu itu. Namun, sekarang setelah dirinya dikerjai sampai setengah mati, ia pun tidak kuasa lagi menahan marah. Segera mulutnya mencaci maki, "Perempuan busuk, perempuan keparat. Kalau saja aku bisa mencabut pedang, tentu tubuhmu kubuat berlubang-lubang." Nenek itu memandangnya dengan sikap dingin. Raut mukanya tetap tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Melihat itu, Ling Huchong berpikir, aku sudah kalah, tapi paling tidak aku harus memakinya agar kekalahanku tidak terlalu parah. Tapi tubuhku kini tidak bisa berkutik. Jika dia tahu aku mencaci maki, tentu dia akan menyiksaku dengan lebih kejam. Segera ia pun mendapat akal, yaitu terus memaki tapi sambil tertawa-tawa. "Dasar perempuan bangsat, perempuan busuk. Langit sadar akan kejahatanmu sehingga kau diciptakan bisu dan tuli, tidak bisa tertawa, tidak bisa menangis pula, mirip orang tolol. Lahir sebagai anjing atau babi rasanya jauh lebih beruntung." Semakin mencaci maki dengan kata-kata yang keji, semakin riang pula Ling Huchong tertawa. Sebenarnya ia hanya berpura-pura tertawa, supaya si Nenek Bisu Tuli itu tidak tahu kalau ia sedang memaki. Begitu melihat perempuan itu sama sekali tidak menunjukkan sikap gusar, Ling Huchong merasa akalnya membawa hasil dan ia pun menjadi senang dan benar-benar tertawa terbahak-bahak. Perlahan Nenek Bisu melangkah maju. Tiba-tiba sebelah tangannya kembali menjambak rambut Ling Huchong dan menyeret pemuda itu ke depan. Langkahnya semakin lama semakin cepat. Ling Huchong merasa kesakitan karena badannya bergesekan di atas tanah berbatu. Dengan gemas ia kembali mencaci maki tanpa berhenti, namun kali ini tidak bisa tertawa lagi. Nenek Bisu itu menyeret tubuh Ling Huchong ke atas gunung. Sambil melirik mengamati keadaan setempat, Ling Huchong dapat merasakan bahwa perempuan itu membawanya ke arah barat, menuju ke arah kuil gantung. Kini Ling Huchong telah yakin kalau orang yang mengerjai Biksu Bujie, Tian Beguang, sepasang beruang gurun utara, Kiu Songyan, dan yang lain tentu Nenek Bisu Tuli ini pula. Perempuan tua ini meskipun bisu tuli namun ternyata memiliki kecepatan dan kekuatan yang sangat hebat. Selain dia, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dicurigai oleh Ling Huchong. Dahulu Ling Huchong memang pernah datang ke kuil gantung dan bertemu nenek bisu tersebut. Namun, waktu itu sedikit pun ia tidak tahu kalau perempuan ini ternyata menyembunyikan kepandaian sedemikian hebat. Yang ia tahu nenek tersebut seorang bisu tuli yang berwajah tolol dan lamban dalam bekerja. Bahkan, para tokoh silat papan atas seperti Biksu Fang Seng, Pendeta Chong Su, serta Ren Yingying dan Shang Guan Yun juga tidak mencurigainya. Diam-diam Ling Huchong memuji kepandaian nenek bisu ini dalam mengelabui orang. Lantas pemuda itu berpikir pula, jika nenek ini sampai menggantung tubuhku di atas pohon gongsun di lembah Tongyuan, lalu menempelkan pula pita kertas pada tubuhku dengan tuduhan sebagai manusia paling cabul nomor 1 di dunia, tentu aku akan sangat kehilangan muka. Padahal, sebagai ketua perguruan Henshan aku kini berdandan sebagai wanita. Untungnya, dia menyeretku menuju kuil gantung. Biarlah dia menggantung aku di sana dan menghajar tubuhku pula. Itu lebih baik daripada membuatku malu di depan umum. Dasar sudah menjadi sifat Ling Huchong meskipun sedang bernasib sial tapi masih merasa beruntung juga. Terpikir pula olehnya, entah apakah dia tahu siapa diriku yang sebenarnya? Jangan-jangan dia memang sudah tahu kalau aku ini ketua perguruan Henshan sehingga tidak mempermalukan aku di depan umum. Di sepanjang jalan yang menanjak itu tubuh Ling Huchong diseret oleh si nenek bisu. Sudah tentu badannya babak belur terluka oleh batu-batu pegunungan. Untungnya ia menghadap ke atas sehingga tidak mendapat luka di bagian panca indera. Setibanya di kuil gantung, si nenek bisu terus saja menyeretnya masuk ke dalam ruang tengah. Pintu kuil lantas ditutup rapat. Sesaat kemudian mereka berdua sudah berada di dalam loteng kura-kura sakti. Wah, celaka, ini celaka, ujar Ling Huchong mengeluh karena ia sadar loteng kura-kura sakti terletak di atas jurang yang tak terukur dalamnya, sedangkan di luar terdapat sebuah jembatan gantung yang menghubungkan dengan loteng ular dewa di sisi lain puncak Cuiping. Jangan-jangan tubuhku akan digantung di jembatan layang itu, pikirnya. Perasaan khawatir terlintas di benak Ling Huchong karena kuil gantung tersebut jarang didatangi orang. Bisa-bisa ia akan mati kelaparan di tempat ini. Sesampainya di dalam loteng kura-kura sakti, nenek bisu langsung membanting Ling Huchong di lantai, kemudian meninggalkannya pergi.
Dengan tubuh tergeletak, Ling Huchong mencoba menerka siapa sebenarnya nenek bisu ini, tapi tidak juga menemukan jawaban. Ia hanya menduga bisa jadi nenek ini seorang tokoh angkatan tua perguruan Henshan, atau mungkin pelayan Biksuni Dingjing, Biksuni Dingxian, dan Biksuni Dingyi di masa lalu. Tapi entah bagaimana caranya nenek itu bisa mengetahui muslihat licik Nyonya Zhang dan yang lain sehingga kemudian meringkus dan menggantung tubuh mereka di atas pohon. Berpikir sampai di sini hati Ling Huchong menjadi lega. Ia berpikir, mengingat aku ini ketua perguruan Henshan sudah tentu dia akan menghormatiku dan tidak membuatku susah. Tapi lantas terpikir lagi olehnya, celaka, karena aku sedang menyamar, jangan-jangan dia tidak mengenali aku. Jika dia mengira aku adalah orang jahat yang bersekongkol dengan Nyonya Zhang dan yang lain, atau dia mengira aku adalah mata-mata yang sedang menyamar di sini dan bertujuan hendak merusak perguruan Henshan, wah, bisa jadi ia akan memberi perlakuan yang lebih istimewa kepadaku. Bisa runyam kalau aku disiksa olehnya nanti. Tanpa terdengar suara langkah kaki, tahu-tahu si nenek bisu sudah naik kembali ke atas loteng dengan membawa seutas tambang. Segera kaki dan tangan Ling Huchong pun ditelikung dan diikatnya kencang-kencang. Perempuan tua itu lantas mengeluarkan pula sepotong pita kertas berwarna kuning dan memasangnya di leher Ling Huchong. Sudah tentu Ling Huchong sangat penasaran ingin mengetahui apa yang tertulis pada pita kertas itu. Akan tetapi, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Rupanya kedua matanya telah ditutup oleh si nenek bisu menggunakan sehelai kain hitam. Cerdik benar nenek ini, pikir Ling Huchong. Dia tahu aku ingin sekali membaca apa yang tertulis pada pita kertas ini, namun mataku langsung ditutupnya. Tapi, haha, Ling Huchong selamanya adalah anak bandel. Sudah tentu apa yang tertulis di atas pita kertas ini jelas bukan kata-kata pujian untukku. Jadi, untuk apa aku harus membacanya? Tiba-tiba ia merasa kaki dan tangannya yang diikat itu seperti tertarik kencang, lantas tubuhnya pun terapung ke atas. Ternyata nenek bisu sudah menggantungnya tinggi-tinggi di atas balok belandar. Sungguh gusar rasa hati Ling Huchong dan mulutnya kembali mencaci maki. Meskipun berwatak suka ugal-ugalan, tapi di sisi lain ia juga sangat berhati-hati. Dalam hati ia merenung, kalau aku hanya mencaci maki sembarangan, tetap tidak dapat memperbaiki keadaan. Sebaiknya aku mengerahkan tenaga dalam perlahan-lahan untuk membuka totokan. Bila aku sudah memegang senjata tentu dapat mengatasi nenek ini. Akan kugantung pula tubuhnya di tempat yang tinggi, dan akan kupasang pita kertas kuning pada lehernya. Entah apa yang harus kutulis pada pita itu? Nenek jahat nomor 1 di dunia. Ah, jangan-jangan dia malah menjadi senang. Biarlah kutulis saja. Nenek jahat nomor 18 di dunia, biar kepalanya pecah memikirkan siapa pula ke-17 nenek jahat lainnya yang lebih tinggi derajatnya daripada dia. Ling Huchong kemudian memasang telinga dan tidak mendengar suara napas seorang pun. Rupanya nenek bisu itu sudah pergi. Setelah tergantung-gantung sekitar 2 jam, Ling Huchong mulai merasa lapar. Begitu menggerakkan badan terasa aliran darahnya sudah mulai lancar. Tiba-tiba tubuhnya terguncang, kemudian jatuh terbanting di lantai dengan keras. Ternyata si nenek bisu telah melepaskan tali gantungan. Tapi sejak kapan nenek itu datang sedikit pun Ling Huchong tidak mendengar langkah kakinya. Nenek itu lantas melepaskan kain hitam penutup mata Ling Huchong. Titik nadi bagian leher belum lancar sehingga pemuda itu sukar menunduk untuk membaca tulisan pada pita kertas tersebut, kecuali pada bagian paling bawah sekilas terbaca kata, perempuan. Perlahan Ling Huchong mengeluh, sial. Ia yakin si nenek benar-benar mengira dirinya sebagai seorang perempuan tua. Kalau dirinya disebut sebagai pemuda cabul, bajingan tengik, atau manusia rendah segala tidak menjadi soal. Tapi dianggap sebagai perempuan, benar-benar masalah konyol baginya. Dilihatnya si nenek bisu mengambil sebuah mangkuk. Apakah dia hendak mengambilkan semangkuk sup untukku? Kalau semangkuk arak tentu lebih baik, pikirnya. Di luar dugaan, tiba-tiba Ling Huchong menjerit kesakitan karena kepalanya terasa kepanasan. Ternyata mangkuk tersebut bersisi air mendidih dan oleh si nenek langsung disiramkan begitu saja di atas kepala pemuda itu. Nenek bangsat, apa yang hendak kau lakukan padaku? Bentak Ling Huchong memaki. Si nenek tetap saja tidak terpengaruh. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebilah pisau cukur dari balik bajunya. Seketika Ling Huchong terperanjat. Kulit kepalanya terasa sakit dan perih. Rupanya si nenek bisu sedang mencukur rambutnya. Perasaan Ling Huchong semakin gusar.
Ia tidak tahu apa maksud dan tujuan nenek gila ini sebenarnya. Sejenak kemudian ia merasa kepalanya sudah gundul kelimis. Rambutnya telah dicukur bersih oleh si nenek bisu. Bagus sekali. Hari ini Ling Huchong benar-benar telah menjadi biksu. Ah, salah. Aku memakai baju perempuan, pantasnya disebut sebagai biksuni, demikian ia berpikir. Tiba-tiba jantungnya berdebar. Perasaan ngeri merasuki pikirannya. Yinging menyuruhku menyamar sebagai biksuni, dan kini ucapannya menjadi kenyataan. Mungkin juga nenek iblis ini telah mengetahui siapa diriku yang sebenarnya dan menganggap seorang laki-laki tidak pantas menjadi ketua perguruan Henshan. Maka itu, tidak saja ia mencukur rambutku, bahkan mungkin juga ia akan mengebiri kemaluanku, supaya aku tidak bisa berbuat kotor di tempat suci ini. Nasibku bisa-bisa mirip dengan Tian Boguang. Wah, nenek gila ini ternyata bisa berbuat apa saja. Sungguh sial, sepertinya hari ini aku, Ling Huchong harus menerima takdir. Ah, asal jangan sekali-kali aku disuruh berlatih jurus pedang penakluk iblis. Selesai mencukur gundul kepala Ling Huchong, nenek bisu lantas menyapu bersih rambut pemuda itu yang berserakan di atas lantai. Ling Huchong merasa keadaan sudah sangat gawat. Segera ia pun mengerahkan tenaga dalam untuk membuka sisa beberapa totokan pada tubuhnya. Begitu merasa aliran darahnya sudah mulai lancar, tiba-tiba bagian punggung, pinggang, dan bahunya terasa kesemutan kembali. Rupanya titik-titik tersebut kembali ditotok oleh si nenek bisu. Seketika perasaan Ling Huchong bagaikan balon gembos. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Rasanya begitu lemas, sampai-sampai caci maki susah untuk diucapkan lagi. Si nenek bisu lantas menanggalkan pita kertas yang terpasang di leher Ling Huchong itu dan menaruhnya di samping. Baru sekarang Ling Huchong dapat melihat dengan jelas apa yang tertulis pada pita kertas tersebut, yaitu, manusia buta nomor 1 di dunia, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Dalam hati Ling Huchong mengeluh, celaka. Ternyata nenek gila ini hanya pura-pura bisu dan tuli. Ia sebenarnya bisa mendengar. Kalau tidak, dari mana dia tahu kalau Biksu Bujie pernah menyebutku sebagai manusia buta nomor 1 di dunia? Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia mencuri dengar ketika Biksu Bujie bicara dengan Yilin, dan yang kedua dia mencuri dengar ketika Yilin berbicara padaku tadi. Atau bisa juga kedua-duanya telah ia saksikan. Berpikir sampai di sini segera ia pun berteriak, "Sudahlah, kau tidak perlu menyamar dan berpura-pura lagi. Kau bukan seorang bisu tuli." Tapi nenek itu tetap tidak peduli. Sebaliknya, ia terus saja menggerayangi tubuh Ling Huchong dan menarik pakaian wanita yang dikenakan pemuda itu. Hei, apa yang hendak kau lakukan?" sahut Ling Huchong khawatir. Ia tidak tahu apakah nenek ini benar-benar tidak dapat mendengar atau hanya sengaja berpura-pura. Dalam sekejap baju wanita yang dipakainya telah ditarik begitu saja oleh si nenek sehingga robek menjadi dua belah dan terlepas dari tubuhnya. "Jika kau berani mengganggu seujung rambutku saja tentu akan kucincang tubuhmu hingga hancur lebur," teriak Ling Huchong gusar. Tapi lantas terpikir olehnya, wah, bukan hanya seujung rambut, dia bahkan sudah mencukur gundul kepalaku. Tampak si nenek mengambil sepotong batu asah. Kemudian batu asah itu dibasahinya dengan beberapa tetes air, untuk selanjutnya digunakan mengasah pisau cukur tadi. Sejenak kemudian pisau cukur itu pun ditaruhnya di samping. Dari balik baju dikeluarkannya dua buah botol porselen kecil, yang masing-masing bertuliskan, "Salat penyambung kahyangan," dan "Pil empedu beruang." Jelas keduanya adalah obat-obatan mujarab buatan perguruan Henshan yang sudah sangat dikenal oleh Ling Huchong. Kemudian si nenek tampak menyiapkan pula beberapa potong kain putih sebagai pembalut luka. Ling Huchong merasa heran karena merasa tidak memiliki luka baru. Melihat cara si nenek menyiapkan segala perlengkapan itu, sepertinya hendak membuat sebuah luka baru atau lebih pada dirinya. Tanpa sadar Ling Huchong pun menghela napas panjang penuh perasaan cemas. Selesai menyiapkan itu semua, kedua mata si nenek memandang tajam ke arah Ling Huchong. Sejenak kemudian ia mengangkat tubuh pemuda itu dan meletakkannya di atas meja. Selanjutnya ia kembali memandang Ling Huchong dengan sikap kaku tak berperasaan. Ling Huchong sudah kenyang pengalaman dalam pertempuran macam apapun juga. Sekalipun terluka parah dan dikepung musuh, belum pernah ia merasa takut atau gentar. Tapi kini menghadapi seorang nenek gila seperti itu, dalam hati timbul juga rasa ngeri yang tak terlukiskan. Perlahan si nenek mengangkat pisau cukurnya.
Di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, pisau cukur yang tajam itu tampak berkilauan. Butir keringat dingin penuh membasahi dahi Ling Hu Chong. Sungguh ngeri hatinya membayangkan sebentar lagi akan dikebiri oleh si nenek gila. Tiba-tiba terlintas satu pikiran dalam benaknya. Tanpa pikir panjang ia pun berteriak, "Kau adalah istri Biksu Bujie." Tubuh nenek itu tampak gemetar dan kakinya mundur selangkah. Dengan terputus-putus ia berkata, dari mana kau tahu?" Suaranya serak dan kering. Ucapannya sekata demi sekata dan sangat kaku, mirip seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Ketika mengucapkan kata-katanya tadi, Ling Hu Chong memang tidak berpikir panjang. Kini begitu ditanya balik oleh si nenek barulah ia berpikir mengapa sampai bisa menarik kesimpulan seperti itu. Tapi ia lantas berkata, sudah tentu aku tahu. Sudah sejak tadi aku tahu. Namun, dalam hati sebenarnya ia bertanya-tanya kepada diri sendiri, benar juga, dari mana aku tahu? Oh, tentu dari pita kertas terpasang di leher Biksu Bujie itu. Pada pita itu tertulis tuduhan bahwa Bujie adalah manusia tak berperasaan, orang yang paling doyan perempuan. Tentang hal ini, selain Bujie sendiri tiada orang lain yang tahu kecuali istrinya. Karena berpikiran demikian, Ling Hu Chong kembali berseru, "Kau sendiri justru masih selalu terkenang kepada manusia yang tidak berperasaan dan paling doyan perempuan itu. Jika tidak, waktu ia hendak gantung diri, kenapa kau potong tali gantungannya? Ketika ia hendak menggorok leher sendiri, kenapa kau sembunyikan goloknya? Manusia yang tak berperasaan dan paling doyan main perempuan seperti itu kenapa tidak dibiarkan mati saja? Untuk apa pula kau urus dia lagi?" Si nenek menjawab, "Kalau membiarkan dia mampus dengan mudah dan cepat, itu terlalu enak baginya." "Benar katamu," sahut Ling Hu Chong. "Biarkan saja dia menderita cemas dan khawatir selama belasan tahun terakhir ini. Dia mencarimu sampai ke negeri Tibet, sampai ke gurun utara dan wilayah barat. Dia mencarimu ke dalam setiap biara, tapi kau malah enak-enakan menikmati hidupmu di sini. Dengan cara begini barulah kau merasa puas, bukan?" "Itu baru setimpal," ujar si nenek. "Dia sudah menikahi aku. Tapi kenapa dia masih menggoda perempuan lain?" "Siapa yang bilang dia menggoda perempuan lain?" tanya Ling Hu Chong. "Wanita itu hanya memandang dan memuji putrimu." Lalu Biksu Bujie balas memandang dan memujinya, "Bukankah ini wajar? Kenapa kau anggap dosa besar? Seorang laki-laki kalau sudah beristri," sahut si nenek, "jika dia memandang dan mengincar perempuan lain, hal ini dilarang keras." Ling Hu Chong merasa nenek ini benar-benar aneh. Segera ia membantah, "Kau sendiri sudah menjadi istri orang, tapi mengapa masih memandang laki-laki lain juga?" Nenek itu menjadi gusar dan menyahut, "Kapan pula aku memandang laki-laki lain? Omong kosong. Bukankah sekarang ini kau sedang memandang diriku?" "Memangnya aku bukan laki-laki," kata Ling Hu Chong. "Padahal Bujie hanya memandang perempuan lain beberapa detik saja. Sementara itu kau malah menjambak rambutku, meraba kepalaku, ini berarti telah melanggar larangan suci tersebut. Untung kau hanya menyentuh kulit kepalaku saja, tidak sampai meraba wajahku. Jika tidak, kau pasti akan dihukum berat oleh Dewi Guanyin." Ia berpikir nenek ini jarang bergaul, tentu pengetahuannya sangat kurang. Maka, perempuan ini perlu digertak supaya tidak sembarangan menganiaya orang. Terdengar nenek itu menjawab, "Untuk memotong kepalamu, aku tidak perlu menyentuh badanmu. Kalau mau memotong kepalaku, boleh saja." "Silakan," sahut Ling Hu Chong. "Kau ingin aku membunuhmu?" "Jelas tidak boleh secepat ini," ujar si nenek dengan suara semakin lancar. "Sekarang ada dua pilihan untukmu, kau boleh pilih sesukamu. Pertama, kau harus lekas menikahi Lin sebagai istrimu dan jangan membuatnya sakit hati lagi. Sebaliknya, jika kau menolak, maka aku akan mengebiri dirimu sehingga kau berubah menjadi siluman serba konyol. Laki-laki bukan, perempuan juga bukan, alias banci. Nah, jika kau tidak mau menikahi Lin, maka kau takkan mampu menikah pula dengan perempuan busuk lainnya yang tidak tahu malu." Bersambung ke jilid 146. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.